Pembantu setiap hari mencari kondom bekas yang digunakan oleh sang miliarder di tempat sampah. Dengan cara itu, dia bisa menggunakan bayi tabung untuk hamil anak miliarder. Setelah melahirkan, dia akan meminta warisan dari sang miliarder. Tanpa disadari, rencananya sudah dibaca oleh putri miliarder. Pada kehidupan sebelumnya, pembantu ini menggunakan cara yang sama untuk menuduh miliarder telah menganiaya dirinya. Akibatnya, miliarder jatuh miskin dan dipenjara. Istrinya juga terpukul dan bunuh diri karena dia merasa kasihan pada sepupunya. Maka sepupunya diizinkan untuk bekerja sebagai pembantu di rumah mereka. Gadis itu tidak percaya ayahnya bisa melakukan hal seperti itu. Dia pun menyelidiki secara diam-diam, berencana untuk membersihkan nama ayahnya. Namun sebelum dia mendapatkan bukti, pembantu yang selalu mengikutinya menciptakan sebuah kecelakaan. Akhirnya, gadis itu meninggal dalam kemarahan dan ketidakadilan. Dan dia terlahir kembali pada hari pembantu mencuri kondom itu. Pada kehidupan kali ini, dia tidak hanya ingin menghentikan tragedi tersebut, tetapi juga ingin membuat pembantu yang berkhianat itu membayar harga. Jadi, dia pertama-tama membeli kondom bekas yang digunakan oleh preman dengan harga mahal. Kemudian, dia menemukan rumah sakit tempat pembantu pada kehidupan sebelumnya melakukan bayi tabung. Dia memaksa dokter untuk menyerahkan kondom tersebut. Jika tidak, dia akan melaporkan kepada pihak berwajib. Dokter pun segera setuju dengan permintaan gadis itu. Sementara itu, pembantu masih tidak tahu apa-apa. Dia dan adiknya sedang bermimpi untuk merebut kekayaan miliarder. Untuk bisa melahirkan anak dengan lancar, pembantu langsung mengajukan pengunduran diri kepada miliarder dan meminta uang 200.000 untuk biaya kehamilan. Gadis itu langsung menolak. Katanya, ketika pembantu pertama kali datang bekerja, dia sudah menerima uang muka gaji selama 6 bulan. Sekarang baru 2 bulan bekerja. Mengapa dia masih berani meminta uang? Dan selama ini, pembantu sering mencuri barang di rumah. Jika mereka terus mengacau, dia akan melaporkan kepada polisi. Pembantu yang mendengar itu merasa kalah. Dengan enggan ia pun pergi. Namun sebelum pergi, dia berkata dengan penuh amarah, bahwa mereka pasti akan menyesal. Orang tua gadis itu sangat marah. Mereka merasa telah membantu seorang pengkhianat. 10 bulan kemudian, pembantu berhasil melahirkan seorang anak laki-laki. Dia dan adiknya dengan angkuh datang ke rumah gadis itu, mencari miliarder untuk memberitahu bahwa dirinya telah melahirkan seorang putra untuknya. Istri miliarder hampir pingsan mendengarnya. Sang pria tampak bingung dan marah. Langsung mendorong pembantu itu sambil mencacinya karena berkata sembarangan. Pembantu itu langsung menangis terisak-isak. Teriak-teriak bahwa ini semua tidak adil. Wanita itu tidak tahan dengan teriakan tersebut. Dia pun menuntut penjelasan dari suaminya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sang pria buru-buru menjelaskan bahwa pembantu itu sedang memfitnah dirinya. Dan dia sama sekali tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Namun, pembantu itu bersikeras dengan tuduhan pemerkosaan. Dan dengan jelas menggambarkan kejadian tersebut. Tetapi gadis itu tidak menghentikan kekacauan ini. Justru diam-diam memberi isyarat kepada ayahnya. Miliarder itu langsung paham. Lalu ia memanggil keamanan untuk mengusir adik-beradik itu. Semua ini adalah rencana gadis itu. Dia tahu adik-beradik ini tidak akan menyerah begitu saja. Mereka pasti akan memanfaatkan opini publik untuk menyerang keluarganya. Ini adalah langkah pertama dalam rencana balas dendamnya. Karena dia ingin mengungkapkan wajah asli adik-beradik ini di depan umum. Namun gadis itu masih meremehkan kebodohan orang banyak. Ketika dia pergi untuk mengambil hasil tes DNA.